Ya, aku tahu usiaku sudah tidak muda lagi. Aku berkaca sambil bergumam sendiri. Bahkan sudah kelewat dari matang. Kalau diibaratkan seperti buah-buahan yang sudah masuk masa panennya, aku adalah buah yang matang di pohon sehingga terjatuh sendiri. Tinggal menunggu orang yang memungut. Pikiranku jadi berkelana kemana-mana. Bukan tanpa alasan aku berpikir sejauh itu. Tapi sikap Ipang akhir-akhir ini memang bikin aku senewan. Coba saja kamu pikir, saat aku lagi benar-benar butuh perhatian, dia malah seenaknya. Alasan dinas luar kota sering jadi andalan. Sampai-sampai aku jadi merasa seperti janda tanpa surat. Padahal itu bukan sifat Ipang. Dia adalah laki-laki yang penuh cinta dan perhatian pada keluarga. He is a kind of family man. Siapapun mengakui hal itu. Apalagi teman-teman terdekat kami. Mereka selalu menyebut sebagai Kasbi Indonesia, saking harmonisnya keluarga kami. Ipang, aku, dan ketiga anak kami, Reza, Feli, dan si bungsu Mimi. Hampir setiap minggu, kami punya acara keluarga. Semua selalu lengkap berkumpul. Entah itu sekedar jalan-jalan ke tempat hiburan, bioskop, atau makan di restoran favorit keluarga. Bahkan Reza yang sudah beranjak remaja pun tak pernah protes setiap kali kami ajak. Sebab sudah kesepakatan tak tertulis, weekend is family time. Sesekali Ipang yang jago masak terkadang unjuk kebolehan dengan membuat makanan-makanan kesukaan kami. Aku benar-benar merasa di surga selama 15 tahun pernikahan kami. Semua berjalan begitu mulus. Tak pernah ada keributan yang berarti. Setiap kali kami bersih tegang, Ipang memang selalu saja punya cara jitu untuk meluluhkan hatiku. Persis ketika belasan tahun sebelumnya, sewaktu aku masih jadi incaran banyak teman pria. Namun Ipang sanggup menarik hatiku. Suaranya yang merdu diiringi gitar sanggup mengikat kakiku untuk tak beranjak sampai selesai diperdengarkan. Ipang sangat tahu aku suka pria yang jago main gitar. Gimana? Bagus kan suara aku? Ipang menyadarkan aku yang masih bengong saat kami duduk di taman sekolah. Saat itu kami memang satu sekolah SMA, hanya beda kelas. Ipang mengajak aku jadi vokalis untuk acara pentas seni tahunan di sekolah kami. Dia bilang pasti duet aku dan dia bakal keren. Aku yang memang suka menyanyi langsung saja menerima ajakannya, tanpa sadar bahwa itu hanya akal-akalan Ipang supaya bisa dekat dengan aku. Jadi kamu modusin aku ya, Pang? Aku pura-pura ngambek waktu dia memintaku jadi pacarnya. Padahal dalam hati mana bisa aku menolak ajakannya. Ipang terlalu keren untuk diabaikan.
akhirnya kami pun resmi menjadi pasangan duet di SMA. Bahkan ketika akhirnya kami menikah dan punya 3 orang anak, keromantisan Ipang masih tidak berubah. Hingga tiba-tiba akhir tahun lalu, Ipang menyampaikan informasi kalau tugasnya dari kantor bertambah banyak. Kayaknya aku bakal sering keluar kota. Hanya itu yang disampaikannya. Aku sendiri tak terlalu ingin ikut campur urusan pekerjaan. Sampai suatu hari Ipang bilang akan ikut acara reuni SMP. Tiba-tiba ada rasa tidak suka di dalam hati. Karena aku tahu persis Ipang punya masa lalu dengan teman SMP. Dia adalah cinta pertama yang susah dilupakan. Setiap kali Ipang bilang mau keluar kota, aku jadi was-was. Bagaimana tidak? Karena setiap kali Ipang pulang, dia selalu menunjukkan penolakan. Bukannya rasa rindu yang aku dapatkan, hanya wajah lelah dan tanpa gairah sama sekali. Aku seringkali jadi merasa diabaikan dan tidak dibutuhkan lagi. Ketika pernah ku coba merayunya, Ipang malah menepis tanganku. Aku capek, Cak. Mau istirahat. Begitu berulang-ulang, hingga akhirnya aku juga jadi capek sendiri. Hasrat yang memuncak seringkali dikecewakan karena penolakan Ipang. Jangan salahkan aku kalau aku cari pelampiasan. Aku jadi seperti menyimpan dendam. Pada awalnya, aku melampiaskan dengan sekedar hangout bersama sahabat-sahabat. Tapi lama-lama akhirnya jadi ketagihan. Tiada hari tanpa ngafe. Dari yang asalnya cuma sejam 2 jam, akhirnya seringkali lupa pulang. Kadang tengah malam baru sampai rumah. Oh my God, aku bukannya tak ingat dosa. Aku cuma butuh perhatian. Aku sampai lupa pada anak-anak. Bahkan mereka seringkali aku abaikan. Aku tak peduli kalau harus menyiapkan sarapan atau menyiapkan keperluan sekolah mereka. Yang penting aku bisa tertawa lepas bareng teman-teman. Lalu bagaimana dengan Ipang? Apalagi dia. Aku juga tak mau peduli. Toh, dia juga sudah mengabaikan aku. Mungkin setiap kali dinas keluar kota, dia juga bertemu dengan pacarnya di masa lalu. Jadi impas kan? Pikiran buruk dan campur tangan setan sudah kadung menguasaiku. Aku tak lagi peduli pada apapun yang ada di rumah. Aku masih ingin bahagia. Itu saja.